Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas akuntansi pencatatan dividen saham dan saldo laba atau laba ditahan. Video sebelumnya kita sudah membahas dividen tunai. Kali ini kita akan membahas dividen saham dan saldo laba. Dividen saham, stok dividen adalah pembagian saham perusahaan yang bersangkutan secara pro rata kepada pemegang saham. Ini adalah pembagian laba dari perusahaan kepada pemegang saham secara pro rata atau rata sesuai dengan jumlah besarnya saham yang dimiliki masing-masing pemegang saham. Dividen saham akan menurunkan saldo laba dan meningkatkan modal disetor. Berarti pembayaran dividen saham yang akan mengakibatkan penurunan laba ditahan atau saldo laba dan meningkatkan modal saham disetor. Tapi pada dasarnya jumlah total equity akan tetap. Distribusi proporsional saham milik perusahaan sebelum dividen saham, setelah dividen saham. Sebelum dividen saham, PT ABC Co ada memiliki 4 pemegang saham, 10 saham, 10 saham, 10 saham. Setelah dividen saham dibagi, dia akan menjadi masing-masing sesuai dengan banyak saham yang dipegang oleh pemilik atau pemegang saham. Distribusi dividen saham menghasilkan penurunan laba ditahan dan meningkatkan modal saham dan premi saham. Alasan mengapa perusahaan menerbitkan dividen saham. Pertama adalah untuk memenuhi dividen yang diharapkan pemegang saham tanpa perlu mengeluarkan kas. Berarti kenapa perusahaan itu membayarkan dividen saham? Karena ingin memenuhi keinginan dari pemegang saham untuk mendapatkan dividen, tapi tidak mengeluarkan uang kas. Karena tidak membayar secara tunai mungkin banyak alasan ya teman-teman. Bisa perusahaan secara finansial keuangannya masih belum mencukupi untuk pengembangan perusahaan. Yang kedua, untuk meningkatkan kemampuan memasarkan saham perusahaan. Berarti modal yang dimiliki atau uang kas yang dimiliki hanya digunakan untuk meningkatkan kemampuan memasarkan saham perusahaannya, supaya saham yang diterbitkan itu laku di pasar atau dibeli oleh pasar umum atau go public lah contohnya. Yang ketiga, untuk menekankan bahwa bagian ekuitas pemegang saham telah secara permanen diinvestasikan kembali ke dalam bisnis. Berarti menekankan bagian dari ekuitas pemegang saham itu secara permanen, secara tetap diinvestasikan dalam perusahaan untuk pengembangan bisnis. Ukuran dividen saham kecil kurang dari 20-25% dari saham perusahaan yang diterbitkan dicatat pada nilai pasar wajar. 2. Dividen saham besar lebih dari 20 atau 25% dari saham perusahaan yang diterbitkan dicatat pada nilai nominal. Kalau di bawah 25 atau 20 dicatat dengan nilai pasar yang wajar. Kalau di atas 20-25 dicatat dengan nilai nominal dari saham tersebut. Akuntansi ini didasarkan pada asumsi bahwa dividen saham ukuran kecil akan memiliki pengaruh kecil pada harga pasar saham beredar. Berarti dividen saham yang ukuran kecil tidak terlalu mempengaruhi harga pasar dari saham yang beredar. Tapi kalau dividen saham besar itu akan mempengaruhi nilai pasar saham yang beredar. Kita ilustrasikan Maitland Cook memiliki 50.000 saham yang diterbitkan dan beredar. Nilai nominal saham sebesar $10 per saham dan nilai pasar saham sebesar $15 per saham. Pada saat pengumuman kita jurnal dividen saham 50.000 dikali 10% dikali 15%, dapatlah $75.000. Di kredit ada dividen saham biasa yang dibagikan $50.000
US dollar, dan premi saham adalah saham biasa 25.000 dolar. Kenapa dividen saham biasa dibagikan 50? Karena nilai nominalnya itu adalah 10 dolar per saham, maka kelebihan itu dianggap sebagai premi. Saham yang diterbitkan, maka pada saat diumumkan dari jurnal, pada saat dibayarkan atau diterbitkan dalam bentuk sertifikat, dicatatlah dividen saham biasa yang akan dibagi 50.000 US dollar dan modal saham biasa adalah 50.000 US dollar. Akun dividen saham biasanya akan dibagikan merupakan akun ekuitas pemegang saham. Berarti akunnya tetap akun ekuitas pemegang saham. Bukan suatu kewajiban karena aset tidak akan digunakan untuk membayar dividen. Ini bukan merupakan kewajiban ya, karena aset tidak dapat kita gunakan untuk membayar dividen. Hanya yang bisa membayar dividen adalah berdasarkan dari laba perusahaan. Nah, perjanjian dalam laporan keuangan nanti akan kelihatan saham biasa pada ekuitas ya 500.000 US dollar, dividen saham biasa dapat didiskusi adalah 50.000 US dollar. Maka ekuitas kita adalah saham yang disetor adalah 550.000 US dollar. Dividen saham mengubah komposisi ekuitas pemegang saham karena bagian saldo laba ditransfer ke modal yang disetor. Ini contoh laporannya. Ekuitas share capital ordinary atau modal saham yang disetor 500.000 US dollar sebelum dividen, dan premium saham tidak ada, 0. Laba yang ditahan retained earning adalah 300.000 US dollar. Total ekuitas adalah 800.000 US dollar. Setelah dividen dibayar, ekuitas kita akan kelihatan saham yang disetor adalah 550.000 US dollar atau share capital ordinary. Share premium ordinary-nya adalah 25.000 US dollar dan retained earning atau laba ditahan adalah 225.000 US dollar. Total ekuitas adalah 800.000 US dollar. Berarti total ekuitasnya tetap, tapi komposisi daripada equity itu berubah. Ada modal disetor, ada premium saham, ada laba ditahan yang berkurang. Saham yang beredar akan menjadi meningkat adalah dari 50.000 lembar saham menjadi 55.000 saham. Saldo laba atau laba ditahan adalah laba yang tidak dibagikan oleh perusahaan kepada pemegang saham. Ini laba ditahan ini adalah laba yang ditahan oleh perusahaan yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan dan tidak dibagikan kepada pemegang saham. Laba bersih meningkat apabila laba ditahan, laba bertambah. Kerugian bersih menurun apabila laba ditahan. Laba bersih akan meningkat atau laba ditahan juga akan meningkat. Atau kerugian bersih menurun dari laba ditahan. Berarti maksudnya di sini adalah laba bersih meningkat, laba ditahan akan bertambah. Dan kerugian bersih menurun, laba ditahan akan berkurang. Nah, laba ditahan merupakan bagian dari klaim pemegang saham atas aset total perusahaan. Laba ditahan itu merupakan bagian dari klaim pemegang saham atas aset total perusahaan. Saldo debit laba ditahan diidentifikasikan sebagai defisit. Paham ya teman-teman? Laba bersih meningkat, laba ditahan akan bertambah. Bila kerugian bersih menurun, laba ditahan akan tetap berkurang. Tidak akan mengalami penurunan yang signifikan atau terlalu besar. Nah, batasan penggunaan saldo laba. Penggunaan saldo laba dibatasi menyebabkan jumlah saldo laba yang ada tidak dapat dibagi sebagai dividen. Alasan-alasan pembatasan sebagai berikut. Batasan legal, terdapat undang-undang yang mengharuskan perusahaan pembatasan penggunaan saldo laba untuk pembelian saham treasury. Berarti ada undang-undang yang membatasi laba ditahan untuk batas tertentu karena tidak boleh melakukan pembelian kembali saham mereka.
laba. Berarti ada batasan yang diatur secara undang-undang. Yang kedua, batasan kontraktual. Kontrak utang jangka panjang memungkinkan mensyaratkan batasan penggunaan laba atau saldo laba. Berarti ada kontrak dari pemberi hutang jangka panjang yang membatasi penggunaan laba ditahan dalam jumlah tertentu. Tiga adalah batasan sukarela. Dewan direksi mungkin secara sukarela membatasi penggunaan saldo laba untuk tujuan tertentu. Berarti ada dari Dewan direksi membatasi penggunaan laba ditahan dalam jumlah tertentu. Nah, laba ditahan. Laporan laba ditahan menunjukkan perubahan saldo laba selama periode berjalan. Transaksi yang mempengaruhi laba ditahan. Ini adalah transaksi yang mempengaruhi laba ditahan adalah rugi bersih. Kalau berugi bersih mengakibatkan laba ditahan berkurang, penyesuaian periode sebelumnya, kelebihan penyajian laba bersih. Berarti tahun sebelumnya membukukan laba bersih terlalu tinggi, maka dilakukan koreksi yang mengakibatkan laba ditahan berkurang. Pembayaran dividen kas atau dividen saham mengakibatkan laba ditahan berkurang. Berapa penghapusan saham treasury ya, pembelian saham kembali dengan menggunakan laba ditahan. Nah, kalau yang bertambah adalah laba bersih meningkat, penyesuaian periode sebelumnya untuk kekurangan penyajian laba bersih. Ada tahun lalu perusahaan mencatat terlalu kecil laba yang dihasilkannya sehingga mengakibatkan laba ditahan bertambah. Oke teman-teman, sampai di sini pembahasan dividen saham dalam pengantar akuntansi I2. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Thank you for watching.